Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat, Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Permintaan Agregat. Perkenalkan, nama saya Habib Misbahus Surur, NIM 04201117. Yang kedua, Wiramansyah JB, NIM 0420-141. Yang ketiga, Amirul Mukminin, NIM 0420-146. Yang keempat, Dimas Ardiansyah, NIM 0420-154. Yang kelima, Isnaini Marita Nurjana, NIM 0420-164. Yang keenam, Nurul Komaria, NIM 0420-175. Yang ketujuh, Ade Dwi Restu Aryani, NIM 0420-10-337. Yang kedelapan, Lutfi Anaurotin, NIM 0420-10-354. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat di dalam suatu perekonomian. 1. Pendapatan disposable atau pengeluaran konsumsi. 2. Tingkat bunga. 3. Kepercayaan dunia bisnis atau business confidence atau investasi. 4. Jumlah uang beredar real atau real money supply atau MSP. 5. Pengeluaran pemerintah. 6. Pajak. 7. Pendapatan luar negeri. 8. Harga luar negeri. 9. Nilai tukar real atau exchange rate atau IR. Kurva permintaan agregat adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara output agregat yang diminta dengan tingkat harga dengan asumsi hal-hal lainnya tetap. Berikut adalah gambar kurva permintaan agregat dan pergeseran kurva permintaan agregat. Selanjutnya, persamaan kuantitas sebagai permintaan. MV sama dengan PY. M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Penawaran agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Penawaran agregat di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Besarnya angkatan kerja, 2. Besarnya stok kapital, 3. Keadaan atau tingkat teknologi, 4. Tingkat pengangguran alamiah, 5. Harga faktor produksi. Penawaran agregat. Penawaran kurva agregat adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan total output barang dan jasa dalam perekonomian. Kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser karena beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Tingkat kekakuan pasar tenaga kerja, 2. Perkiraan inflasi, 3. Upaya perusahaan untuk mendorong upah real pekerja, 4. Perubahan biaya produksi yang tidak berkaitan dengan upah pekerja seperti biaya energi. Kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser karena beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Pergeseran yang berasal dari tenaga kerja, 2. Pergeseran yang berasal dari modal, 3. Dari sumber daya alam, 4. Dari pengetahuan teknologi. Kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat. Kurva permintaan agregat miring ke bawah karena 3 alasan. Yang pertama, efek kekayaan. Yang kedua, efek suku bunga. Yang ketiga, efek nilai tukar. Teori preferensi ekonomi. Teori preferensi ekonomi adalah teori Keynes yang menyatakan bahwa suku bunga akan bergerak untuk menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dan jumlah permintaan uang. Menurut pendapat, suku bunga akan menuju keseimbangan jumlah uang yang beredar dan permintaan uang. Teori preferensi ekonomi. Jumlah uang yang beredar di Amerika Serikat dikendalikan oleh The Fed. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, mengubah syarat cadangan minimum. Yang ketiga, mengubah tingkat suku bunga. Karena dikendalikan oleh Fed, maka jumlah uang yang beredar tidak bergantung pada tingkat suku bunga.
Jumlah uang yang beredar digambarkan oleh kurva sebagai berikut. Ada tingkat suku bunga, uang beredar, permintaan uang. Ini dilihat dari gambaran kurva yang sudah kami gambarkan atau kami contohkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori frekuensi ekonomi permintaan uang. Dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, uang adalah aset yang paling liquid. Yang kedua, masyarakat memilih memegang uang tunai dibandingkan aset lain dengan mengembalikan lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu faktor utama preferensi likuidasi adalah suku bunga. Yaitu yang kedua, yaitu kesimpulan dalam pasar uang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu suku bangsa menyesuaikan diri, menyeimbangkan uang beredar. Yang kedua, suku bangsa keseimbangan sebagai titik keseimbangan. Yang ketiga, pada saat kelebihan jumlah uang, masyarakat membeli obligasi sehingga suku bunga turunan. Pada saat kelebihan jumlah uang. Yang keempat, yaitu pada saat suku bunga turun, masyarakat akan memilih memegang uang sehingga suku bunga akan naik lagi. Yang ketiga, yaitu kemiringan ke bawah kurva permintaan agregat, yaitu dibagi menjadi 3. Tingkatan harga adalah yang pertama, yaitu tingkatan harga adalah salah satu penentu jumlah pemerintahan uang. Yaitu selanjutnya yang kedua, tingkatan harga yang tinggi akan meningkatkan jumlah permintaan uang pada setiap suku bunga. Yang ketiga adalah akibat jumlah permintaan barang jasa menurun. Perubahan jumlah uang yang beredar. 1. Ketika jumlah permintaan barang dan jasa berubah pada tingkat harga tertentu, kurva permintaan agregat bergeser. 2. Variabel penting yang menggesernya adalah kebijakan ekonomi. 3. Tanpa perubahan kurva permintaan uang, tingkat suku bunga akan jatuh. 4. Jatuhnya tingkat suku bunga akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Perubahan-perubahan dalam pembelanjaan pemerintah efeknya. 1. Efek pengganda. 2. Efek pembatasan paksa. Efek pengganda adalah efek bergeseran tambahan pada permintaan agregat yang terjadi ketika kebijakan fiskal yang ekspansif menyebabkan pendapatan naik yang menyebabkan pembelanjaan konsumen naik. 2. Setiap dolar yang dikeluarkan pemerintah akan meningkatkan permintaan barang dan jasa lebih dari $1. Rumus penggandaan pembelanjaan. Rumus faktor penggandaan. Penggandaan sama dengan 1/1 min MPC. MPC adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang cenderung dibelanjakan. Efek pembatasan paksa. 1. Ekspansi fiskal menyebabkan suku bunga meningkat sehingga terjadi penurunan permintaan agregat. 2. Meningkatnya pembelanjaan pemerintah akan meningkatkan suku bunga. 3. Suku bunga yang tinggi memaksa turun investasi. 4. Kebijakan fiskal ekspansif yang menurunkan permintaan agregat namun meningkatkan suku di bunga. Inilah yang disebut efek pembatasan paksa. Perubahan dalam perpajakan. Pajak perseorangan turun sehingga pendapatan rumah tangga meningkat. 1. Rumah tangga akan menabung. 2. Rumah tangga akan membelanjakannya. 3. Menggeser kurva permintaan agregat ke sebelah kanan. Menggunakan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Pendukung kebijakan stabilisasi aktif, Undang-Undang Ketenagakerjaan mempunyai 2 implikasi. 1. Pemerintah menghindari terjadi fluktuasi perekonomian. 2. Pemerintah merespon perekonomian swasta guna stabilisasi permintaan agregat. Penentang kebijakan stabilisasi aktif.
1. Sebagian ekonom berpendapat pemerintah menghindari penerapan aktif kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan perekonomian. 2. Alasannya kebijakan fiskal dan moneter aktif perlu waktu untuk mempengaruhi perekonomian. 3. Mereka menganjurkan kebijakan fiskal dan moneter pasif. Stabilisator otomatis. 1. Berbagai perubahan kebijakan fiskal yang merangsang permintaan agregat saat perekonomian mengalami resesi tanpa harus menunggu tindakan para pembuat kebijakan. 2. Termasuk pembelanjaan pemerintah dan sistem perpajakan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Silakan jika ada yang ditanyakan, kami membuka pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.